Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2018. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Muhammad Agus Eskom Mkom. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep organisasi dan sistem informasi manajemen. Yang pertama, organisasi manajemen yaitu suatu sistem yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, unsur-unsur organisasi yaitu elemen-elemen yang saling terkait antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu sehingga terbentuk organisasi. Adapun unsur-unsur yang terkait di dalamnya, yang pertama orang, yaitu setiap organisasi harus ada sekelompok orang yang bekerja dan salah satu dari mereka harus memimpin organisasi tersebut. Yang kedua, tujuan. Dalam organisasi harus mempunyai tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, posisi. Setiap organisasi harus mempunyai posisi atau setiap orang yang ada dalam organisasi akan menempatkan posisi atau kedudukan masing-masing, di mana posisi tersebut saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, pekerjaan. Dalam organisasi setiap orang mempunyai pekerjaan dan sesuai dengan posisi yang mereka miliki. Yang kelima, teknologi. Dalam organisasi untuk mencapai tujuan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, itu harus memerlukan teknologi untuk membantu pengolahan data menjadi sebuah informasi. Yang keenam, struktur organisasi, yaitu pola pelaksanaan yang menjalankan pelaksanaan pekerjaan dan bagi setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh, lingkungan luar organisasi, yaitu elemen yang sangat penting untuk mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Yang ketiga, bagan organisasi, yaitu penggambaran struktur kerja dan sebuah organisasi yang dimana di dalamnya menunjukkan hubungan wewenang dan kerja tanggung jawab serta deskripsi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, prinsip organisasi, yaitu nilai-nilai yang digunakan sebagai landasan bagi setiap pekerja yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Yang kelima, struktur
struktur manajemen. Struktur manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menempatkan cara sebuah organisasi beroperasi dan membantu dalam mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati di masa depan. Yang keenam, sistem organisasi, sistem manajemen, yaitu suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, manfaat sistem manajemen. Manfaat sistem informasi organisasi yaitu manfaat sistem organisasi dalam manajemen, yaitu memudahkan Anda untuk membuat suatu perencanaan, membutuhkan riset dan tenaga kerja karyawan untuk dalam mencapai sebuah target sebuah target baru. Yang ke-8, pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen, yaitu suatu proses pemikiran dan pemecahan masalah sehingga mendapatkan hasil yang akan dilaksanakan. Yang ke-9, perkembangan informasi manajemen berbasis komputer, yaitu ada 4 fokus yang akan ditentukan dalam perkembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama, fokus pada data. Yang kedua, fokus pada informasi. Yang ketiga, fokus pada fokus pada pendukung keputusan. Yang keempat, fokus pada komunikasi. Yang terakhir atau yang ke-10, keterkaitan sistem informasi dan disiplin ilmu yang lain, yaitu banyak ide yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang ditemukan dalam disiplin ilmu lainnya, yaitu ada 4 bidang. Yang pertama, akuntansi manajemen. Yang kedua, riset. Yang kedua, riset operasional. Yang ketiga, teori manajemen dan organisasi. Yang keempat, pengetahuan komputer. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.